Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah qayyimus samawati wal ardin wa dzul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin wa sayyidul mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Ikhwani fiddin, para jamaah, para asatidzah, para tullabal ilmi, adik-adikku sekalian, para hadirin yang berkesempatan hadir pada siang kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan pertolongan Allah kita bisa bersua untuk kesekian kalinya. Kalau tidak keliru ini pertemuan ke-8 ya. Ini merupakan rahmat, taufik dan juga pertolongan Allah atas kita sekalian, sehingga kita bisa membuka majelis ilmu, diberikan kesempatan untuk bisa mengkaji kitab-kitab para ulama yang kita berharap keberkahan dari ilmu mereka, berharap agar iman kita semakin meningkat insyaallah ta'ala dengan mempelajari kitab-kitab mereka yang sangat bermanfaat, terutama kitab-kitab akidah yang bersanad, untuk menjelaskan benar kepada kaum muslimin bahwa akidah kita adalah akidah yang bersanad, akidah yang sampai sanadnya kepada para salaf, yang dalam hal ini dirangkumkan oleh Imamu Ahli Sunnah Al-Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Oleh karenanya perlu untuk kita kaji kitab-kitab akidah bersanad, semisal kitab Ushulus Sunnah ini, agar kita tahu betul bagaimana manhaj salaf
dalam memahami akidah. Dan kita akan membaca kesimpulan yang dirangkumkan oleh Imam Ahmad terkait manhaj Ahlus Sunnah dalam memahami akidah, manhajnya salaf dalam berakidah. Tapi tidak berpanjang lebar, kita akan menyambung kembali pokok sunnah yang berikutnya yang beliau sampaikan. Sekarang kita berada pada halaman 56 ya, betul? Halaman 56 pada pokok sunnah yang ke-13. Seperti biasa, yang mendapat kesempatan untuk membaca pada hari ini untuk mentakdim terlebih dahulu muqaddimah, kemudian biasakan berdoa, mendoakan guru-guru kita, orang tua, mendoakan muallif, dan tidak lupa untuk menyebutkan wa bi isnadikum al-muttasil au wa bi asanidikum al-muttasilah ilal muallif rahimahullahu ta'ala. Karena kita baca kitab ini dalam rangka yang pertama mengambil diroyahnya, mengambil ilmu yang terkandung di dalamnya, juga mengambil riwayahnya. Mengambil riwayahnya juga harus disebutkan tradisi para ulama ketika membacakan kitab-kitab yang bersanad. Wa bi isnadikum al-muttasil ilal muallif, dengan sanad Anda, yakni saya, yang bersambung kepada al-muallif, yakni Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Manil qari al-yaum? Nah, tafadhal ya Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wa bi isnadikum al-muttasila ilal muallifi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mithlu ahadithi ru'yati kulliha wa in tabat anil asma'i wastauhasa minha al-mustami'u wa innama alaihi al-imanu biha wa an la yarudda minha harfan wahidan wa ghairiha minal ahadisil ma'thurati minal ahadisil ma'thurati anithiqati wa an la yuqasima ahadan wa la yunadirahu wa la yata'allamal jidala fa innal kalama fil qadari wa ru'yati wal qur'ani wa ghairiha minas sunani makruhun wa manhiyun anhu la yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunnata min ahli sunnati hatta yada'al jidala wa yusallima wa yu'mina bil athar. Baik, jazakallahu khairan. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa ja'ala al-jannata al-firdausa mathwahu wa iyyana wa nafa'na bi ulumihi fid daraini amin. Wa mithlu ahadithir ru'yati kulliha, dan semisal hadis-hadis yang terkait tentang ru'yah, hadis-hadis yang berisi tentang penetapan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah kelak di akhirat. Semuanya, yakni semua riwayat yang berkenaan dengan perkara ini itu wajib diimani.
Karena ini masih terkait pembahasan sebelumnya tentang mengimani sunnah-sunnah yang telah sabit, yang telah tetap, seperti pada permasalahan qadar sudah kita bahas sebelumnya. Kewajiban kita terhadap perkara-perkara yang semisal ini ialah at-taslim, ini memasrahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan mengimani apa adanya yang tertera di dalam hadis-hadis yang sahih. Wa in nabat anil asma'i, meskipun berita yang disampaikan dalam hadis-hadis tersebut itu keluar dari kelaziman. Nabat bimakna a'rodot, sesuatu yang menyimpang atau berpaling atau asing atau keluar dari tradisi. Wa in nabat anil asma'i, meskipun terdengar itu keluar dari kelaziman, terdengar aneh, akan tetapi kalau itu ditetapkan dalam hadis yang sahih, kewajiban kita hanya menerima dan mengimani tanpa membagaimanakan sifat Allah. Wastauhasya minha al-mustami'u, dan orang yang mendengar pun merasa janggal, merasa aneh. Istauhasya itu dari kata wahsyun yang bermakna liar atau buas, yakni aneh atau janggal. Istauhasya sesuatu yang terasa liar atau janggal atau aneh. Meski terdengar aneh, meski mungkin keluar dari kelaziman tradisi yang ada, tapi kalau itu ditetapkan dalam sunnah yang sahihah, kewajiban kita hanya menerima dan mengimani apa adanya dan tanpa mentakwil ataupun tanpa memalingkan dari makna yang semestinya, tapi menerima apa adanya sesuai yang tersebut di dalam dhahir hadis. Itulah kewajiban kita terkait tentang hadis-hadis ru'yah. Wa innama alaihil imanu biha, wa innama alaihil imanu biha, yakni kewajiban kita hanya mengimaninya. Wa alla yarudda minha harfan wahidan, tidak boleh bagi kita untuk menolaknya meskipun satu huruf saja. Ini mubalaghah ya, meski satu huruf saja tidak boleh ditolak selagi itu memang sabit atau sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ghairiha minal ahaditsil ma'thurati anit thiqati, dan riwayat-riwayat yang selainnya dari hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang sanadnya itu diriwayatkan oleh para perawi yang thiqat, yang terpercaya dan kredibel, perawi yang benar-benar memenuhi kriteria hadis yang sahih, bahwa riwayat-riwayat mereka dikategorikan riwayat-riwayat yang sahih, yang secara umum harus kredibel secara dhabtus sadr atau dhabtus satr, yakni secara hafalan, dan hafalan itu ada dua macam, hafalan yang ada di dada ataupun yang ada di kitab, dan juga dari segi din atau agamanya itu adil. Ini seorang yang adil, yang terpercaya, seorang muslim yang menjauhi dosa-dosa besar. Maka riwayat-riwayat dari perawi yang seperti ini menyampaikan kepada kita hadis-hadis sifat, termasuk dalam hal ini hadis-hadis yang terkait dengan ru'yah, diimani apa adanya tanpa ditakwil, diimani apa adanya tanpa dipalingkan, diselewengkan maknanya, sesuai dengan apa yang tertera di dalam hadis. Sejatinya sudah kita sebutkan
panjang lebar tentang hadis-hadis yang menetapkan masalah ru'yah ya. Kalau tidak keliru mungkin di pertemuan yang ke-6 atau ke-5 kita sudah sebutkan panjang lebar dalil-dalilnya. Tapi kita rangkumkan secara umum di sini sekarang dengan tahrir mahallan niza ya, supaya lebih jelas perkara ini dan lebih gamblang lagi. Kita ulangi lagi biidznillah taala. Kita mentahrir mahallan niza, yakni mengurai simpul perbedaan pendapat di antara para ulama Ahlus Sunnah terkait ru'yah ini ada di mana. Karena nanti ada yang disebut dengan aslus sunnah, ada yang disebut dengan far'us sunnah. Kalau untuk aslus sunnah yang ada di kitab ini itu usulus sunnah, pokok-pokok sunnah itu tidak boleh diingkari. Harus semuanya sepakat seperti itu karena ini pokok. Tapi kalau berkaitan dengan far'un, cabang dari sunnah ini, nanti ada kalanya para ulama berbeda pendapat. Maka jika ada yang memilih salah satu pendapat itu tidak bisa diklaim keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Akan kita sebutkan tahrir mahallan niza dalam masalah ru'yah. Yang pertama, para ulama ahlus sunnah sepakat bahwa orang yang beriman itu tidak bisa melihat Allah secara langsung di dunia. Ini kesepakatan yang pertama. Para ulama ahlus sunnah sepakat bahwa orang-orang yang beriman itu tidak bisa melihat Allah di mana? Di dunia. Berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Quran ataupun hadits. Kita tidak perlu uraikan lagi. Di antara dalilnya satu saja ialah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya di Kitabul Fitan wa Asratis Sa'ah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'allamu annahu lan yaro ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamuta. Ketahuilah sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak akan mungkin melihat Robnya hingga dia mati. Takyidnya hingga dia mati. Berarti sebelum mati mafhum mukhalafahnya bisa tidak melihat Robnya? Tidak bisa. Para ulama Ahlussunnah sepakat seluruhnya bahwa orang yang beriman tidak akan mungkin melihat Allah ketika di dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka juga sepakat bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah di padang mahsyar. Ini kesepakatan yang kedua. Para ulama Ahlus Sunnah sepakat bahwa orang-orang yang beriman itu akan melihat Allah di mana? Di padang mahsyar. Di antara dalilnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadhil qamara lailatal badri. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti jelasnya kalian melihat bulan di malam purnama. Sudah saya sampaikan, ini tasbih ar-ru'yah bir-ru'yah, la tasbih al-mar'i bil mar'i. Ini mentasbih kaifiyat melihat, bukan mentasbih sesuatu yang dilihat. Jadi kita tidak sedang mentasbih Allah dengan bulan, sama sekali tidak. Tapi mentasbih penglihatan kita ketika melihat Allah di akhirat itu persis jelasnya seperti kita melihat bulan di malam purnama. Berarti tasbih cara melihat dengan cara melihat, bukan tasbih sesuatu yang dilihat. Jangan salah persepsi ya, kita tidak sedang mentasbih menyerupakan Allah dengan bulan. Tidak, sama sekali tidak. Akan tetapi menyerupakan bagaimana cara melihat kita di akhirat itu seperti cara melihat kita di dunia. Ketika kita melihat bulan purnama jelas sekali, tidak ada awan yang menutupinya, dan tidak perlu berdesak-desakan untuk melihat bulan. Demikian pula ketika kita melihat Allah di akhirat,
itu pun sama, jelas sekali tanpa perlu berdesak-desakan. Kemudian para ulama Ahlus Sunnah juga sepakat bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah di sorga sebagai tambahan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan itu adalah kenikmatan yang paling paripurna, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, jelas sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Allah tabaraka wa taala bertanya kepada penghuni sorga, ya ahlal jannah, hal turiduna syai'an azidukum? Hai penghuni sorga, apakah kalian mau sesuatu yang aku berikan sebagai tambahan bagi kalian? Maka mereka semua menjawab, alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilna al jannata wa tunajjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau ya Allah telah mencerahkan wajah-wajah kami, telah memasukkan kami ke dalam sorga, telah menjauhkan kami dari api neraka. Apa ada nikmat yang lebih nikmat daripada ini? Fayaksiful hijab fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhuri ilallahi ta'ala. Maka Allah pun menyingkap hijab antara Allah dengan mereka, dan hijab Allah adalah cahaya. Maka mereka semuanya menganggap bahwa tidak ada anugerah yang paling nikmat, yang paling tinggi yang Allah anugerahkan kepada mereka selain dari melihat Allah tabaraka wa taala secara langsung. Di mana? Di sorga. Itulah kenikmatan yang tertinggi di sorga, melihat wajah Allah. Ini kesepakatan ulama Ahlus Sunnah, sepakat dengan tiga perkara ini. Sepakat bahwa orang yang beriman itu tidak bisa melihat Allah di dunia. Sepakat bahwa mereka akan melihat Allah di padang mahsyar, dan sepakat bahwa mereka juga akan melihat Allah di mana? Di sorga. Kemudian mereka berbeda pendapat sekarang. Yang keempat, mereka berbeda pendapat. Apakah Nabi SAW itu melihat Allah secara langsung di malam Isra dan Mi'raj? Para ulama salaf, para ulama Ahlus Sunnah ternyata berbeda pendapat, menjadi tiga pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat Nabi SAW melihat langsung dengan mata kepala beliau sendiri. Ada yang berpendapat seperti itu. Dan bahkan pendapat ini dinisbatkan kepada Imam Ahmad. Ada di antara mereka yang menolak pendapat tadi dan jelas menafikan bahwa Nabi SAW tidak melihat Allah sama sekali ketika Isra dan Mi'raj. Dan pendapat yang ketiga, ini pendapat yang pertengahan, bahwa Nabi SAW tidak melihat Allah dengan mata kepala beliau, tapi melihat Allah dengan mata hati. Yani ru'yah qalbiyah, melihat dengan mata hati, dengan hati beliau, bukan melihat dengan mata kepala beliau sendiri. Ini semua ada salafnya yang berpendapat, tapi pendapat yang lebih dekat, wallahu ta'ala alam bisawab, berdasarkan dalil-dalilnya, bahwasanya Nabi SAW tidak melihat Allah tabaraka wa ta'ala ketika Isra dan Mi'raj. Di antara dalil yang menguatkan pendapat ini ialah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ra'aita rabbak. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah Anda melihat Rabb Anda, melihat Allah yakni? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, nurun anna arahu. Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihat Allah? Ini jelas sekali menegaskan bahwa Nabi SAW itu tidak melihat Allah secara langsung, tapi terhalang oleh cahaya, dan cahaya itu adalah hijab antara Allah dengan hambanya. Yang andai cahaya ini itu disingkap, maka
seluruh alam semesta ini bisa apa? Bisa hancur lebur ya. Ya, karena tidak kuat ya dengan cahaya Allah tabaraka wa taala. Baik. Jadi yang keempat, para ulama Ahlussunnah berbeda pendapat apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah secara langsung atau tidak, dan yang rajih tidak melihat secara langsung. Andaikan kalau kita menetapkan beliau melihat, maka yang dimaksud ialah melihat dengan mata hati, bukan dengan mata kepala secara langsung ya. Boleh kita mengatakan dengan pendapat yang ketiga untuk menjama atau mengkompromikan dua pendapat yang kontradiksi tadi. Allahu ta'ala alam bisawab. Nah, setiap pendapat tadi ada salafnya, ada ulamanya dari kalangan ulama Ahlussunnah. Maka ketika berbeda pendapat dalam masalah seperti ini, itu masalah biasa ya, karena ini far'un, masalah yang cabang, bukan aslus sunnah, bukan pokok dari sunnah. Yang ketika berbeda pendapat dengan kita itu tidak lantas mengeluarkan orangnya dari lingkaran ahlus sunnah, tetap dikatakan ahlus sunnah. Kemudian yang kedua ya, perbedaan pendapat di antara ulama yang kedua, atau sekarang berarti poin yang kelima, para ulama Ahlussunnah berbeda pendapat apakah orang-orang kafir asli itu melihat Allah di padang mahsyar atau tidak. Demikian pula apakah orang-orang munafik i'tiqadi itu melihat Allah di padang mahsyar atau tidak. Jadi para salaf juga berbeda pendapat dalam masalah ini ya, dengan dalil-dalil yang ada. Secara umum terbagi menjadi tiga pendapat. Jadi para salaf berbeda pendapat apakah kafir asli itu bisa melihat Allah di padang mahsyar, dan apakah munafik i'tiqadi itu bisa melihat Allah atau tidak di padang mahsyar. Para ulama salaf, para ulama Ahlussunnah berbeda pendapat menjadi tiga pendapat. Yang pertama, menafikan sama sekali, baik kafir asli ataupun munafik i'tiqadi, yakni orang yang menampakkan Islam tapi hatinya kafir, semuanya tidak bisa melihat Allah tabaraka wa taala. Dalil mereka apa? Quran surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-15. Allah taala berfirman, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin la mahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka, yakni orang-orang kafir, akan terhalangi dari melihat Rabb-nya pada hari itu, yakni di padang mahsyar. Kata hum di sini itu mencangkup orang kafir dan juga munafik i'tiqadi. Ini menurut pendapat ini. Jadi baik dia kafir asli ataupun yang menampakkan Islam tapi hatinya kafir, dua-duanya tidak bisa melihat Allah di padang mahsyar. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya kedua-duanya melihat Allah di padang mahsyar. Baik kafir asli maupun munafik i'tiqadi melihat Allah, tapi tidak melihat dengan perasaan senang dan gembira, tapi melihat dengan perasaan takut, khawatir akan diadab oleh Allah. Diumpamakan oleh sebagian ulama seperti khawatirnya, takutnya seorang pencuri ketika melihat sultan, ketika sultan akan memberikan hukuman had kepada dia, akan dipotong tangannya misalkan, maka pencurinya dikeluarkan dari penjara, dipertontonkan di hadapan manusia. Ketika dia melihat sultan sudah memerintahkan, maka dia ketakutan. Diperumpamakan seperti itu. Jadi orang kafir asli dan munafik i'tiqadi akan melihat Allah, tapi melihat Allah dengan perasaan takut akan diazab oleh Allah tabaraka wa taala, seperti seorang pencuri yang takut akan dihukum oleh sultan. Untuk kemudian setelahnya mereka akan terhalangi dari melihat Allah. Akhirnya juga mereka akan terhalangi.
Tapi awal-awal mereka bisa melihat, tapi akhirnya mereka juga akan terhalangi. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, memilah antara kafir asli dengan munafik i'tiqadi. Pendapat yang ketiga, memilah antara orang yang kafir asli dan yang munafik i'tiqadi. Yang kafir asli sama sekali tidak bisa melihat Allah sejak awal. Dalilnya tadi Quran surat Al-Mutaffifin ayat 15. Adapun orang-orang yang menampakkan Islam tapi hatinya kafir, mereka akan melihat Allah. Akan tetapi setelahnya terhalang dari melihat Allah dan akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bukan tanpa dalil. Ada hadis yang dijadikan hujjah oleh kelompok ini. Ini para ulama yang berpegang dengan pendapat ini, diantaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan sanad mereka sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tudarruna fil qamari lailatal badri wa tabqa hadhil ummatu fiha syafi'uha aw munafiquha syakka Ibrahim fayatihimullahu fayaqulu ana rabbukum fayaquluna hadha makanuna hatta ya'tiyana rabbuna fa idza ja'ana rabbuna arafnahu fayatihim Allahu fi suratihi allati ya'rifun fayaqul ana rabbukum fayaquluna anta rabbuna fayattabi'unahu. Ini sejatinya hadis yang panjang. Intinya di dalam hadis ini menjelaskan bahwa para manusia di akhirat akan mengikuti sesembahan-sesembahan mereka. Orang-orang yang menyembah berhala maka akan mengikuti sesembahannya dan akan masuk ke dalam neraka. Terus demikian. Dan orang-orang yang menyembah Allah, yakni umat ini, umat Islam yang menyembah Allah, disebutkan ada di dalamnya orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Nah, di sini disebutkan akan tetap ada tinggal di padang mahsyar, yakni orang-orang mukmin dan orang-orang munafik yang menampakkan keislaman tetap ada di situ. Tapi tidak dijelaskan apakah mereka melihat atau tidak. Jadi ini dalilnya sifatnya umum sejatinya, tapi dijadikan pegangan oleh sebagian ulama bahwa mereka bisa melihat Allah tabaraka wa taala, namun pada akhirnya mereka juga akan terhalang dari melihat Allah, bahkan akan masuk ke dalam neraka yang paling dasar, ya, karena innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, yakni dengan nifak i'tiqadi yang menampakkan Islam tapi hatinya kafir, mereka akan diazab di neraka yang paling dasar, ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi itu secara umum tahrir mahallan niza, perbedaan pendapat di antara para ulama Ahlus Sunnah terkait ru'yah. Ya, jadi ada 5 poin yang kita sebutkan. Poin pertama, kesepakatan mereka bahwa orang-orang yang beriman tidak akan melihat Allah di mana? Di dunia. Kemudian yang kedua, mereka sepakat bahwa orang yang beriman akan melihat Allah di padang mahsyar. Mereka juga sepakat bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah di sorga sebagai kenikmatan yang tertinggi. Kemudian yang keempat, mereka berbeda pendapat apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah pada malam Isra dan Mi'raj atau tidak. Yang roji tidak melihat Allah. Kemudian yang kelima, mereka berselisih pendapat apakah orang-orang kafir yang asli dan orang-orang munafik i'tiqadi melihat Allah atau tidak. Menjadi 3 pendapat tadi sudah kita jabarkan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi itu tahrir mahallan niza. Ini sudah kita sebutkan dalil-dalilnya pada pertemuan yang sebelumnya, maka tidak perlu diulang lagi.
cukup disyaratkan seperti tadi bismillah. Wa qala rahimahullahu taala wa alla yukhasima ahadan wa la yunadhirahu wa la yata'allamal jidal. Dan termasuk diantara pokok ahlu sunnah ialah tidak berbantah-bantahan, saling bermusuhan, tidak berdebat dengan debat kusir, tidak belajar ilmu jidal, ilmu untuk berbantah-bantahan, ilmu untuk mengalahkan argumen orang dengan cara yang curang. Apalagi berbantah-bantahan dalam masalah aslu sunnah, pokok-pokok sunnah, itu lebih diharamkan lagi. Mau berbantah-bantahan dalam masalah dunia saja itu tercela, apalagi berbantah-bantahan dalam masalah pokok agama, maka itu lebih tercela, bahkan bisa mengantarkan kepada kekufuran. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karenanya beliau mengatakan fa innal kalama fil qadari war ru'yati wal qur'ani wa ghairiha minas sunani makruhun. Karena berbantah-bantahan, al-kalam di sini maknanya berbantah-bantahan, bukan hanya sekedar berbicara ya. Karena kalau berbicara itu masih umum. Kita bawa kepada makna sebelumnya. Jadi al-nya di situ bisa kita maknai dengan al-ahdiyah. Al-ahdiyah lil ahad ad-dhihni. Maknanya ialah al-kalam di sini adalah al-jidal. Yani berbantah-bantahan fil qadari dalam masalah qadar, takdir. Ya. Berbantah-bantahan dalam masalah takdir bahaya. Bisa tersesat, imma jadi qadariyah atau imma jadi jabriyah nanti ya. Naudzubillahi min dzalik. War ru'yati, demikian pula berbantah-bantahan dalam masalah ru'yah, yakni penetapan akan melihatnya seorang mukmin atau orang-orang yang beriman di akhirat kepada Allah tabaraka wa taala. Ini jelas ditetapkan dalam ayat dan juga hadis-hadis Nabi yang mulia. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nadhara ila dalam bahasa Arab itu digunakan untuk mata melihat ke sesuatu. Itu nadhara ila. Misalkan saya katakan angduru ilal kitab, saya melihat ke kitab, berarti benar dengan mata kepala saya. Itu makna nadhara ila, menggunakan mata. Apalagi di sini Allah tabaraka wa taala mentakdim mutaaddi dengan huruf jarnya terlebih dahulu, ila rabbiha nadhirah, bahwa mereka melihat pada Allah. Ya, kita terjemahkan melihat pada Allah. Tapi itu ditakdim robnya daripada melihatnya untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar melihat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, baik. Wal Qur'ani wa ghairiha minas sunani makruhun, dan berbantah-bantahan dalam masalah Al-Qur'an ataupun selainnya dari sunnah-sunnah yang sabitah itu adalah makruh. Dan makruh di sini itu memang bisa dimaknai dengan dua makna, ya. Bisa dicatat makruh dalam ilmu usul fikih itu memang bisa dimaknai dengan dua makna. Ada yang disebut dengan makruh tanzih, ada yang disebut dengan makruh tahrim. Ini dalam pembahasan al-ahkam at-taklifiyah.
hukum-hukum yang terkait dengan mukallaf. Kalau kita berbicara tentang perbuatan kita sehari-hari, itu maka tidak akan terlepas dari 5 hukum, atau sebagian ulama menambahi 1 hukum lagi. Jadi semuanya ada 6 totalnya. 5 hukum ini kita lakukan sehari-hari. Jadi tidak terlepas perbuatan kita dalam sehari-hari dari 5 hukum. Yang pertama apa? Wajib, atau juga disebut dengan fardun, ya. Wajib. Nah, wajib itu apa? Ada yang tahu makna wajib? Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu, ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Yani seorang yang jika mengerjakannya akan mendapat pahala, dan jika meninggalkannya maka akan mendapat dosa. Itu takrif dalam Al-Waraqat, ya. Kalian bisa pelajari nanti. Untuk SMP sudah masuk usul fikih belum, Ustaz? Belum, ya. Taib, insyaallah bismillah fil mustaqbal akan ada pelajaran usul fikih. Itu pelajaran yang bermanfaat. Jadi wajib dalam definisi Imamu Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullah, ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Orang yang mengerjakannya dapat pahala, yang meninggalkannya dapat dosa atau berhak diiqab. Kemudian setelah wajib apa? Di bawah wajib ada apa? Sunnah. Itu jangan main sendiri. Perhatikan sini. Perhatikan. Ada sunnah atau mandub atau mustahab. Jadi ada nama lain selain sunnah atau mustahab atau mandub, tapi biasa diistilahkan dengan mandub oleh para ulama ahli usul. Apa itu mandub? Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Dan saya tambahi wa yafutu khairan katsira. Yani seorang yang jika mengerjakan dapat pahala atau berhak dapat pahala, dan jika meninggalkan tidak berdosa tapi terluput dari kebaikan yang banyak. Kita tambahi sendiri, ya, supaya tidak bermudah-mudahan dalam meninggalkan sunnah. Mentang-mentang sunnah gak dilakukan, cuma sunnah gak dilakukan. Jangan. Kalau meninggalkan sunnah berarti terluput dari kebaikan yang banyak. Baik. Kemudian di bawah sunnah ada apa? Di bawah mustahab ada mubah. Ada apa? Mubah. Apa itu mubah? Mastawa al-amron. Yani antara janib amr dan janib nahi itu sama. Artinya ma la yu'aqabu tarikuhu wa la yusabu fa'iluhu. Sesuatu yang kalau ditinggalkan tidak dapat dosa, kalau dikerjakan tidak dapat pahala. Itu apa? Mubah. Contohnya apa? Push up, ya. Coba yang mau push up sini. Ada yang mau push up? Yang ngantuk suruh push up. Push up apa hukumnya push up? Halo? Anak-anak, push up hukumnya apa? Apa hukumnya? Wajib. Kalau Ustadz perintahkan sekarang push up, ayo. Jadi wajib. Ya. Karena kalian harus diiqab, ngantuk soalnya. Tapi secara umum hukumnya apa? Mubah. Kalian push up, tidak push up nggak dapat dosa. Ya tidak. Maka hukumnya apa? Mubah. Nah, jadi mubah itu perkara yang kalau kamu lakukan tidak dapat pahala, kalau kamu tinggalkan juga tidak dapat dosa. Dan di bawah mubah ada apa sekarang? Ini apa tadi? Makruh. Apa? Makruh. Apa itu makruh? Ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu.
sesuatu yang kalau ditinggalkan dengan mengharap pahala tentunya itu dapat pahala, yang kalau dikerjakan tidak dapat dosa, ya, tidak dapat apa? Dosa. Contohnya apa? Apa? Makan minum sambil berdiri, ya, makruh itu, menyelisih adab. Kalau dilakukan ya kurang layak, makruh itu. Apalagi penuntut ilmu makan minum sambil berdiri, tapi tidak berdosa. Makan minum sambil duduk, ya, karena itu terkait dengan adab, begitu. Paham tum? Baik. Lantas jangan cuma makruh berdosa, ya jangan, ya tidak boleh. Kecuali ada hajat. Ya, kecuali ada apa? Hajat. Karena kaidah mengatakan al-karohatu tazulu ma'al hajah. Makruh itu bisa hilang kalau ada apa? Hajat. Oleh karenanya diriwayatkan Nabi pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Karena ada hajat, gak apa-apa. Tapi kalau tidak ada hajat, apalagi penuntut ilmu, makan, minum sambil berdiri, sambil jalan, ya kurang beretika. Makruh hukumnya. Kemudian yang kelima apa? Setelah makruh yang paling besar apa? Haram, atau disebut juga dengan mahdzur. Ya, haram atau mahdzur. Apa itu? Ma yu'aqabu fa'iluhu wa yusabu tarikuhu. Sesuatu yang kalau dikerjakan dapat dosa, yang kalau ditinggalkan mengharap pahala dapat pahala. Itu namanya apa? Haram. Nah, sebagian ulama itu mengistilahkan haram ini dengan makruh juga. Makanya makruh itu dalam definisi para al-usuliyin, para ulama al-usul itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan makruh tanzih, ada yang disebut dengan makruh tahrim. Maka kalau kalian baca keterangan para ulama menyebut makruh, ini makruh apa dulu? Itu harus jelas. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kebanyakan definisi salaf ketika menyebut makruh itu maknanya haram, kata beliau. Itu kata beliau. Tapi ada yang membantah tidak juga. Ada juga lafaz-lafaz makruh yang makruh betul, bukan haram maknanya. Tapi kebanyakan, kita katakan apa? Kebanyakan istilah makruh ketika dinisbatkan kepada ulama salaf itu maknanya apa? Haram, apalagi dinisbatkan kepada para imam. Kenapa para imam segan untuk mengatakan haram? Karena mereka takut kalau itu ternyata halal tapi mereka haramkan, begitu. Jadi mereka tidak ingin mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, tidak pula ingin menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Mereka warok. Oleh karenanya ketika menyebut sesuatu yang haram, dalilnya jelas. Mereka warok, jangan bilang haram. Barangkali ini salah, bilangnya apa? Makruh. Karena bisa jadi makruh tanzih atau makruh tahrim. Itu sebab alasannya. Allah sendiri sudah jelaskan di dalam Al-Quran. Ya, wala tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhiba. Ya, dan janganlah mulut kalian, lisan kalian itu mensifati sesuatu yang dusta atas nama Allah dengan mengatakan ini halal, ini haram. Padahal ini halal, sesuatu yang Allah haramkan. Padahal ini haram, sesuatu yang Allah halalkan. Untuk membuat kedustaan atas nama Allah. Tidak boleh. Dosa besar hukumnya. Sesuatu yang Allah halalkan kalian haramkan, sesuatu yang Allah haramkan kalian halalkan. Itu hukum syar'i, nggak boleh. Karena kewaraan para ulama, para imam, ahli ijtihad, dalam hal ini juga termasuk Imam Ahmad, beliau segan untuk mengucapkan sesuatu yang menurut beliau sejatinya haram, karena dalilnya lebih kuat ke haram. Tapi karena warok, boleh jadi saya salah bilangnya apa? Makruh, bukan apa? Haram. Dalam Al-Quran sendiri Allah pun menyebutkan kata haram dengan makruh.
yakni dalam Quran surat Al-Isra ayat 38. Bisa dicatat, Al-Isra ayat 38. Allah Ta'ala menyebut sesuatu yang haram dengan makruh. Jadi istilah makruh dalam definisi Quran pun maknanya haram. Allah Ta'ala berfirman, kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua itu, yakni dosa-dosa yang disebutkan sebelumnya. Dosa apa itu? Apa dosanya? Banyak sekali. Apa? Wala taqrabuz zina. Zina haram apa makruh? Halo, zina haram apa makruh? Haram. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Membunuh haram atau makruh? Haram. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Makan harta anak yatim secara dolim haram atau makruh? Haram. Tapi Allah sebutkan di ayat 38 menutup ayat-ayat sebelumnya, kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua itu di sisi Allah Rabbmu hukumnya apa? Makruh. Hukumnya apa? Makruh. Maksud makruh di sini apa? Haram. Definisi Quran saja menyebut makruh itu maknanya haram. Makanya makruh di sini yang beliau sebutkan oleh Imam Ahmad harus tahu dulu makruh di sini apa maknanya. Apa makruh tanzih atau makruh tahrim? Taib sedikit menyinggung tentang al-ahkam at-taklifiyah. Bahwa sebagian ulama ada yang menyisipkan antara makruh dengan mubah. Di antara mubah dan makruh ada sisipan. Ya, berarti nomor berapa itu? 3,5, betul ya. 3,5 itu. Karena ada 5 tadi ya. Wajib, mustahab, mubah, makruh, haram. Antara mubah dengan makruh nomor berapa? 3,5. Nomor 3,5 atau nomor 4 saja kalau kita bikin 6 ya. Hukumnya disebut dengan khilaful aula. Nah, namanya khilaful aula. Itu istilah saja ya. Ar-Razi juga sebutkan ya dalam Al-Mahsul ya. Baik, khilaful aula yakni menyelisihi yang lebih utama. Boleh tapi itu menyelisihi yang lebih utama. Biasanya terkait perkara-perkara yang adab, yang sifatnya terkait dengan apa? Adab, biasanya seperti itu. Khilaful aula, menyelisihi yang lebih utama. Taib. Jadi Allah Ta'ala alam bisawab, mana makruh yang lebih dekat di sini itu adalah apa? Haram. Ditekankan lagi oleh beliau wa manhiyun anhu. Dan apa? Dilarang. yakni berbantah-bantahan pada permasalahan takdir, pada permasalahan ru'yah, pada permasalahan Al-Quran. Ini hukumnya haram dan dilarang. Bahkan kalau sengaja berbantah-bantahan dalam masalah-masalah seperti ini, itu lebih dekat kepada kesesatan. Ya, banyak orang yang akhirnya tersesat malah ya, keblinger kalau bahasa saya, yang akhirnya terjerumus jauh, tersesat karena berbantah-bantahan pada masalah-masalah seperti ini. La yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunnah wa in asaba bi kalamihi sunnah. Maka seorang yang melakukan perkara-perkara ini, meskipun ada sebagian perkataannya yang sesuai dengan sunnah, min ahli sunnah, maka dia tidak termasuk ahlu sunnah. Meskipun ada perkataannya yang mana selaras dengan sunnah, tapi kalau dia masih berkecimpung dalam dunia bantah-bantahan, dalam dunia jidal, dalam perkara yang pokok, maka dia bukan ahlu sunnah, kata beliau Imam Ahmad. Ini untuk penegasan, karena di zaman beliau banyak orang yang terfitnah pada masalah apa? Pada masalah kalam. Pada masalah apa? Kalam. Yang mengambil rujukan ilmu ya dengan metodenya ahli filsafat yang mengedepankan akal daripada wahyu. Ketika wahyu bertentangan dengan akal, lebih didahulukan mana?
kata ahli filsafat lebih didahulukan akal, karena akal itulah yang menghukumi. Tapi tidak dengan ahlu sunnah. Ketika wahyu bertentangan dengan akal, bagaimana? Tidak mungkin wahyu itu bertentangan dengan akal jika akal itu sehat dan selamat, ya. Maka kita lebih mengedepankan wahyu, karena akal tidak akan mungkin bertentangan dengan wahyu. Itu jika akalnya apa? Selamat. Makanya Ibnu Taimiyah membuat kitab khusus membantah pertentangan antara dalil akli dan dalil nakli. Kitab beliau yang masyhur Dar'ut Ta'arudi Bainal Akli wan Nakli, menolak kontradiksi adanya pendalilan secara akal dan pendalilan secara nakal, yakni pendalilan secara ayat dan juga hadis. Itu tidak kontradiksi jika akalnya sehat, selamat dan sesuai dengan fitrahnya. Tidak ada yang bertentangan dengan akal. Sudah kita sebutkan ya, bantahan terkait tentang sifat nuzul ya, sudah banyak sekali ya. Bahkan kita bantah secara dalil akal juga ketika itu ya, bukan hanya dalil nakal, sudah jelas. Tapi kita ingin membantah orang yang berdalil dengan akal dengan dalil mereka sendiri. Ya, maka membantah orang dengan dalil, jenis dalil mereka sendiri itu lebih mengalahkan hujah mereka daripada mengalahkan mereka dengan dalil yang mereka sendiri tidak senang atau tidak ridhoi. Taib. Hatta yada'al jidala wa yusallima. Jika mau dikatakan ahlu sunnah, maka meninggalkan perdebatan, debat kusir dalam masalah usul sunnah, wa yusallima, dan memasrahkan diri sepenuhnya kepada nas, wa yu'minu bil athar, dan beriman kepada athar yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun wasil, sekarang kita baca keterangan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Asy-Syarih wa amal imanu birru'yati bi annal mu'minina yarawna rabbahum fil jannati fa hadza aidan sabitun wa raddat bihil ahaditsu wa ankara dzalikal abadiyatu wa ghairuhum minal mu'tazilati fala yu'taddu bi inkarihim. Naam. Sekarang Asy-Syarih yakni Syekh Al-Jibrin rahimahullahu taala menjelaskan perkataan Al-Imam Ahmad atau memberikan ta'liq. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, wa ammal imanu birru'yati bi annal mu'minina yarawna rabbahum fil jannati fa hadza aidan thabitun waradat bihi al ahaditsu. Adapun beriman terhadap ru'yah, bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Rabb-nya di sorga, maka ini adalah perkara yang sudah jelas nasnya, sudah tetap di dalam nas. Bahkan datang hadis-hadis yang sangat banyak, riwayat-riwayat yang sangat banyak dalam perkara ini. Beliau juga memberikan ta'liq atau muridnya yang datang mentahqiq kitab setelahnya memberikan ta'liq, al-ayatu wal ahaditsu fi itsbatir ru'yati lil mu'minina fil jannati katsiratun. Ayat-ayat, hadis-hadis yang menetapkan bahwa seorang mukmin melihat Allah di sorga itu sangat banyak. Wa min dzalika, diantaranya alif yang pertama, qauluhu ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu apa sih? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu adalah puncak ibadah yang tertinggi. Dalam syarat kita ialah ihsan, yakni sifat muraqabatullah, selalu merasa diawasi Allah dimanapun berada.
kamu beribadah pada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika tidak, yakinlah bahwa Allah senantiasa melihatmu. Itu puncak derajat yang paling tinggi seorang mukmin di dunia, ya muhsin, ihsan. Kalau kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah, berarti kita muhsin. Ya, itu derajat yang paling tinggi dalam keimanan. Maka bagi orang-orang yang berbuat ihsan, derajat yang paling tinggi itu akan diberikan balasan berupa al-husna, yakni sorga. Wa ziyadah, bukan hanya sorga saja, tambahan, ada tambahannya. Ternyata tambahannya ini lebih nikmat dari sorga itu sendiri. Apa itu? Melihat wajah Allah. Karena Nabi SAW sendiri yang menafsirkan makna ziyadah di sini melihat wajah Allah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Maka beliau mengatakan, yakni al-muhaqqiq, wa qad fassara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam az-ziyadatal madhkurata fil ayah bi annaha ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan makna ziyadah yang disebut di ayat, bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Rabb mereka di akhirat. Kama fi hadithi Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu akhrajahu Muslim, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Suhaib yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Wa qauluhu, kemudian dalil yang kedua dari ayat, yakni Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini dalil yang sangat tegas bahwa orang yang beriman akan melihat Allah. Kemudian jim, dalil dari hadis Nabi SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawna hadzal qamara la tudammuna fi ru'yatihi, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Yang maknanya sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat seperti jelasnya kalian melihat bulan ini pada malam purnama. Kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Min hadithi Jarir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, dari riwayat Jarir bin Abdillah. Intinya banyak sekali dari Quran maupun as-sunnah, hadis-hadis yang menetapkan bahwa orang yang beriman akan melihat Allah baik di padang mahsyar ataupun di surga. Wa ankara dzalika al-abadiyatu, dan firqah yang disebut dengan al-abadiyah itu mengingkari masalah ru'yah. Siapa mereka al-abadiyah? Ihda firaqil khawarij. Kalau kita rujuk kepada sumber-sumber yang menjelaskan tentang firaq, maka al-abadiyah adalah sempalan dari firqah khawarij. Al-Abadiyah adalah salah satu firqah, sempalan dari firqah Khawarij, yang usul mereka atau keyakinan mereka, i'tiqad mereka itu hampir sama dengan Mu'tazilah 11-12, tidak jauh berbeda. Di antaranya mereka berpendapat Quran itu adalah makhluk. Mereka juga mengingkari ru'yah. Mereka juga berpendapat bahwa pelaku dosa besar mati dalam kondisi melakukan dosa besar dan tidak bertobat maka dia kafir. Itu hampir sama dengan Mu'tazilah, ya, 11-12. Hanya di Mu'tazilah dia dikatakan tidak kafir tapi tidak juga mukmin. Jadi manzilatun bainal manzilataini, ada derajat di antara dua derajat. La ilaha ula wa la ilaha ula, mudabdabin, ya, ragu-ragu, tidak kesana tidak kemari, kurang lebih sama. Wa ghairuhum, dan selain mereka, minal mu'tazilati, dari kalangan Mu'tazilah juga mengingkari bahwa orang yang beriman akan melihat Allah. Fala yu'taddu, dari kata i'tadda ya'taddu, dengan wazan ifta'ala yafta'ilu. Dia termasuk fi'il mudha'af. Fi'ilnya apa?
Adda ya'uddu itu sulatinya. Di sini belajar shorof ya Ustaz ya. Nah, pakai amsilah tasrif ya. Nah, ya. Bisa nggak tasrifan? Udah bisa belum tasrifan? Tasrif istilahi untuk adda ya'uddu. Ada yang mau? Ustaz kasih hadiah kalau bisa. Tasrif istilahi. Yo santri. Syaratnya harus santri asli sini. Ya, 1, 2, 3 hangus sudah. Kesempatannya hilang. Adda ya'uddu addan. Ya. Wa ma'addan fahuwa a'addun wa dzaka ma'dudun udda la ta'udda. Taib. Jadi adda ya'uddu itu artinya apa? Adda ya'uddu menganggap. Adda menghitung juga bisa. Maknanya banyak. Kemudian masuk wazan ifta'ala menjadi i'tadda, ya'taddu. Aslinya apa? Ifta'ala. I'tadada, ya'tadidu. Nah, orang Arab itu kalau ada dua huruf yang sejenis ya, muskilah itu boros ya, boros tinta. Maka diidgham dua huruf yang sejenis menjadi i'tadda ya'taddu. Taib. Artinya apa? Tidak dianggap. Fala yu'taddu biingkarihim, maka tidak dianggap pengingkaran mereka. Ini anggap angin berlalu, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tidak terlalu tidak usah dipikirkan ya. Pengingkaran mereka itu tidak ada nilainya sama sekali. Wasil kadzalika yutajannabul jadlu. Yatajannabu juga bisa al-jadala atau yutajannabu juga bisa al-jadalu. Alladzi huwal khusumatu wal munaza'atu allati ma anzalallahu biha min sultanin bal 'alal mu'mini an yastaslima lima ya'rifuhu wa la yaruddu syai'an idza lam ya'rifhu ma'a thubutihi wa la yas'alu 'anil asya'il ghaibiyati fala yaqulu limadha khalaqallahu kada wa limadha amarallahu bikada bal yaqulu sami'na wa ata'na duna an yas'ala 'anil kaifiyati fi asma'illahi wa sifatihi wala 'anil ilali fi af'alillahi wa ahkamihi ma 'arafa minha qablahu wa ma lam ya'rif istaslama lahu. Baik. Kadzalika sini. Baik. Yutajannabul jadalu. Itu lebih tepat mungkin dengan mabni lil maf'ul atau mabni lil majhul. Karena dari tadi nggak ada fa'ilnya. Demikian pula harus dihindari atau dijauhi yang namanya al-jadal, berbantah-bantahan, debat kusir, alladzi huwal khusumatu wal munaza'atu, yang mana itu semua adalah bentuk permusuhan dan saling sengketa, allati ma anzalallahu biha min sultan, yang mana Allah tidak pernah menurunkan suatu hujah untuk berbantah-bantahan dan bersengketa dalam masalah pokok. Bal 'alal mu'min ayyastaslima, bahkan wajib bagi seorang mukmin untuk pasrah sepenuhnya kepada Allah, pasrah lima ya'rifuhu, terhadap sesuatu yang dia ketahui, wala yaruddu syai'an idza lam ya'rifhu ma'a thubutihi, dan dia tidak menolak sesuatu pun, sesuatu yang tidak dia ketahui, jika itu memang sabit atau sahih. Jika ada hadis sahih, meskipun itu dia tidak ketahui, tapi sahih dia tahu, maka tidak ditolak, diterima. Karena kalau ditolak berarti dia menolak kabar yang sahih. Menolak hadis itu berat loh. Ya, kecuali ada hujah yang kuat, maka silahkan. Ada hujah di sisi Allah. Tapi kalau tidak ada hujah kok menolak ayat, menolak hadis,
berat sekali. Berat sekali. Wala yas'alu 'anil asya'il ghaibiyati, dan tidak bertanya tentang masalah-masalah yang gaib. Kewajiban kita hanya taat, mendengar dan mengimani. Fala yaqulu limadza khalaqallahu kada, maka dia tidak bertanya kenapa Allah ciptakan ini. Kalau tujuannya untuk menambah iman, kenapa Allah ciptakan ini, tujuannya, faidahnya. Kemudian dia mencoba mengambilkan kesimpulan faidah, Allah ciptakan ini, untuk ini, berikan simpulan faidah untuk menambah iman, tidak mengapa. Tapi kalau dia bertanya kenapa Allah ciptakan ini, untuk mengingkari sebagai suatu bentuk pengingkarannya terhadap Allah, terhadap syariat Allah, maka haram. Walimada amarallahu bikadza, kenapa Allah itu perintahkan dengan perintah yang seperti ini sebagai bentuk pengingkaran, maka haram. Bal yaqul, bahkan kewajiban kita sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Duna ayyas'ala 'anil kaifiyati fi asma'illah, tanpa bertanya tentang kaifiyat, bagaimana kaifiyat asma wa sifatihi, yakni nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wala 'anil ilali fi af'alillahi wa ahkamihi, dan tidak pula bertanya tentang alasan-alasan tentang perbuatan-perbuatan Allah dan hukum-hukum yang Allah telah tetapkan bagi hambanya. Ma urifa minha qablahu wa man lam yu'raf istaslama lahu, atau ma'arafa minha qablahu, yang dia tidak ketahui, wa man lam ya'rif, dan apa yang dia tidak ketahui, istaslama lahu, maka dia pun memasrahkan diri pada Allah dan tunduk dan patuh serta mengimaninya. Maka kalau di sini disebut arafa minha lam ya'rif, berarti tadi yatajannab itu lebih afdal. Ya, yatajannab. Maksudnya huwa di sini dhamir mustatir itu kembali kepada al-mu'min, ya. Kembali kepada al-mu'min. Jadi tidak disebutkan karena difahami dalam pikiran kita bahwa yang dimaksudkan adalah al-mu'min. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai sini ada soalan? Sudah sampai 11:30 saja. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, fadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika ada pertanyaan dari anak kecil, yang pertanyaan itu tentang zat Allah, tapi kita tidak bisa menjawabnya, apa sikap kita, Ustaz? Tentang apa? Tentang ini kejadiannya anak sendiri malah bertanya, apa Allah punya gigi gitu. Oh, ya. Jadi jika ada anak kecil bertanya-tanya, karena anak kecil itu kan imajinasinya masih liar gitu ya. Ini belum tahu tentang sebab akibat, belum tahu tentang halal haram, taunya dia ingin tahu. Tahunya dia ingin tahu, bertanya. Sebagai bentuk dirinya ingin tahu, maka setiap hal ditanyakan. Ada yang bertanya, Allah kan maha besar, kok Allah nggak kelihatan gitu. Termasuk ini pertanyaan, apakah Allah punya gigi? Bagaimana cara menjawabnya? Gampang cara menjawabnya. Cara menjawabnya, berikan pemahaman kepada dia kalau Allah sekarang itu tidak bisa kita lihat, gaib. Kita tidak bisa tahu apakah Allah punya sifat-sifat yang kamu sebutkan atau tidak. Kalau kamu pengen tahu Allah, maka kamu beramal sekarang. Masuk surga dulu, baru nanti bisa lihat Allah secara langsung. Sudah cukup seperti itu. Jadi kalau kita ingin tahu hakikat Allah yang sebenarnya, sudah sekarang sholat, wudu, puasa yang benar. Nanti bisa lihat Allah sendiri seperti apa. Kalau kamu belum puas dengan jawaban, ya Abi, kamu bisa lihat Allah sendiri. Sabar, ya. Begitu, insyaallah bisa ya. Nah, baik. Ada soalan?
Ya, ada kafir asli, apa ada kafir KW gitu ya. Karena kan ada ori, ada KW. Kafir asli maksudnya yang dari lahir kafir dia. Kafir asli. Kalau kafir yang bukan asli maksudnya dia pernah muslim, murtad, itu bukan kafir asli. Paham ya? Nah, termasuk bukan kafir asli mungkin munafik i'tiqadi, munafik yang menyembunyikan kafir dalam tapi menampakkan Islam. Kan nggak jelas dia bukan kafir asli kan? Hukumnya pun berbeda. Itulah rahasia kenapa Nabi tidak membunuh mereka di Madinah. Padahal itu orang kafir loh, nggak dibunuh oleh Nabi. Kenapa? Karena khawatir nanti orang-orang menyangka kalau Nabi SAW membunuh sahabatnya sendiri. Jadi buah si malah hama. Ini kalau dibiarin yang ngeselin itu, tapi kalau dibunuh juga mudaratnya besar. Ya sudah, pasrahkan pada Allah urusannya. Ya, Allahu taala alam bissawab. Nah, ya. Insyaallah. Yang pertama, jadi gimana hukumnya kalau perempuan naik gojek, jadi gojeknya kan laki-laki biasanya, jadi nempel gitu, tapi secara adat kita aman gitu, jadi tidak jadi fitnah seperti itu. Yang kedua, jadi kalau makan di nasi itu ada semut, misalkan ini banyak sekali semutnya, kita makan sekalian sama nasinya, itu apakah dosa atau tidak? Sekalian sama semutnya gitu ya. Ya. Jadi bisa-bisa gitu. Ya. Baik. Pertama, seorang perempuan itu dalam Islam tidak ada kewajiban bekerja ya. Tidak ada kewajiban menafkahi, tidak ada kewajiban bekerja. Bahkan seorang perempuan dalam Islam itu terhormat, dimuliakan, dinafkahi, ya, diberikan penghidupan yang layak oleh para laki-laki. Seorang istri berarti yang menafkahi, yang menanggung semua siapa? Suami. Seorang anak berarti yang menanggung siapa? Bapak. Seorang saudara kalau dia masih punya bapak ya bapaknya, kalau tidak punya berarti anak laki-laki yang paling besar di keluarga itu yang menanggung. Jadi perempuan dalam Islam itu dimuliakan. Kalau punya duit untuk dirinya sendiri, kalau laki-laki punya duit untuk yang lain. Itulah salah satu rahasia kenapa kok bagian waris laki-laki 2 kali bagian waris perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagian waris laki-laki 2 kali bagian perempuan. Misalkan ada seorang mayit meninggal dunia, meninggalkan 1 orang anak laki-laki, 1 orang anak perempuan, maka hartanya dibagi 3, 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Oh, ini nggak adil, justru itu yang adil. Bahkan laki-laki tekor, dua itu masih belum cukup kadang. Nah ini perempuan, misalkan duitnya 3 miliar, 1 miliar cuma buat dia doang, cuma buat dia saja. Yang laki-laki kalau dia punya istri dikasih istrinya, kalau istrinya 4 berarti dibagi, ada 4 tuh. Anaknya berapa? 11 dibagi semuanya anak-anaknya. Belum lagi adik perempuannya dia, itu juga dia yang nanggung, dikasih duit sama dia. Belum lagi kalau misalkan orang-orang yang berada di bawah dia, ya itu juga dia yang nanggung. Belum lagi kalau misalkan istrinya baru 2 mau nikah lagi, kasih mahar pakai duit tidak, uang yang 2 miliar jadi berapa? 50 juta misalkan, tekor dia. Tapi uang perempuan yang 1 miliar tetap 1 miliar karena buat dia saja, tidak untuk siapapun. Wanita itu mulia dalam Islam, ya. Salah kalau orang bilang wanita itu dihinakan di dalam Islam, bahkan dimuliakan dengan semulia-mulianya martabat. Maka wanita itu harusnya tidak bekerja, apalagi jadi tukang ojek. Ini ya gimana laki-laki di keluarganya. Ini sangat memprihatinkan. Demikian pula negara itu harus memperhatikan masalah wanita-wanita yang butuh untuk
diberikan bantuan, ya, terutama wanita-wanita janda. Itu tanggungan ya Amirul Mukminin, pemimpin. Ya, kalau tidak menanggung ya mereka yang berdosa. Taruhlah misalkan kalau ada seorang wanita tidak punya laki-laki di keluarganya, mau tidak mau dia harus bekerja, boleh dia bekerja untuk menghidupi, mencukupi kehidupannya sehari-hari. Tapi carilah pekerjaan yang sesuai dan layak dengan martabat seorang wanita, dan itu banyak terbuka. Rizki Allah itu luas, bisa jadi tukang jahit, bisa jualan. Sekarang malah online lebih gampang, tidak perlu kemana-mana, kurirnya datang tinggal jemput, ya, dia sudah di rumah, dapat duit, dapat cuan, ya, kata ya udah, malah lebih gampang daripada jadi tukang ojek. Nah, taruhlah pahit-pahitnya nggak ada pekerja lain kecuali ojek, maka dia jadi ojek khusus wanita, jangan ojek untuk laki-laki. Karena sekarang untuk hajatnya apa? Tidak ada hajat yang menjadikan dia itu benar-benar harus menjadi tukang ojek untuk laki-laki, itu tidak. Masih banyak ya kesempatan-kesempatan yang lain. Jadi tidak darurat ya, sedarurat itu sampai dia harus ya menjadi tukang ojek untuk laki-laki. Di Allahu taala alam bisawab, yang lebih dekat ya, sekarang hukumnya ya tidak boleh, karena kesempatan pekerjaan di lapangan kerja yang lain itu masih terbuka lebar, kecuali tidak ada sama sekali kecuali harus itu, maka mengambil hukum darurat. Tapi darurat dikatakan oleh para ulama, ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha. Darurat itu diambil sesuai dengan kadarnya. Yang mungkin dia bisa pasang apa papan atau pakai tas atau apa di belakangnya, itu dalam kondisi apa tadi? Darurat. Tapi kalau tidak ada dalam kondisi darurat, maka hukumnya tetap awal tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk kemudian kalau ada makanan dirubung nasi itu ya, dirubung semut. Ada nasi kemudian dirubung semut. Dirubung apa bahasa Indonesianya itu? Dikerubungi ya. Itu bahasa saya dirubung. Dikerumuni ya, dikerumuni semut gitu. Apakah kita makan itu langsung dengan semut-semutnya begitu? Ya tidak. Ya tidak, dipisahkan dulu. Karena kita tahu, kecuali kalau kita tidak tahu atau kita tidak tahu kalau itu ada, tapi ada keyakinan kalau mungkin itu ada. Ya, misalkan kayak di petai, ya petai, tahu ya petai. Petai itu biasanya kalau dibelah ada ulatnya. Ya, mungkin kita agak yakin ya, atau 70% ini ada ulatnya, tapi selagi kita tidak tahu itu ada ulatnya, mungkin saja ada, mungkin saja tidak, dimakan nggak apa-apa. Ternyata setelah kegigit kok ada rasa ulat, nggak apa-apa sudah, karena itu hukumnya hukum tabi, at-tabi'ut tabi, yakni sesuatu yang mengikuti, maka dia hukumnya seperti yang diikuti. Petai hukumnya apa? Halal ya, tapi setelah makan petai gosok gigi dulu ya, halal hukumnya, maka hukumnya mengikuti hukum halal, boleh dimakan. Tapi kalau kita tahu ulatnya sudah muncul itu, gitu, ada petai, ya dibuang dulu, dipisahkan. Ketika kita tahu semutnya, maka dipisahkan dulu. Kecuali sesuatu yang itu adalah usrul ihtiros, sesuatu yang tidak mungkin tidak untuk kita bisa lepas. Nah, ketika itu baru mengambil hukum umumul balwa, sesuatu yang kita dimaafkan darinya. Ya misalkan ya ada sesuatu yang kita nggak bisa lepas sama sekali, apa ya, yang kita nggak bisa lepas sama sekali, itu masuk hukum umumul balwa. Ya, ada orang ngerokok misalkan, orang ngerokok itu ya, kita diangkot itu, orang ngerokok 3 diangkot itu, jadi seangkot itu asap semua. Mau nggak mau kita pas lagi puasa ngirup. Dah. Sedangkan kalau kita sengaja ngirup asap ketika puasa itu batal. Dihirup sampai masuk begitu ya ke jauh, batal puasanya. Ini kita nggak sengaja itu, nggak pengen menghirup tapi kehirup. Nah, itu namanya usrul ihtiros. Sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lepaskan, maka itu mengambil hukum umumul balwa,
sesuatu yang dimaafkan dalam syariat, ya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Karena Allah tidak menjadikan dalam agama itu sesuatu kesulitan. Ya, saya punya buku namanya Raf'ul Haraj fil Qur'anil Karim wa tatbiqatuhu fil fiqhil Islami. Di situ saya sebutkan ayat-ayat yang terkait dengan kemudahan syariat, ya, dan aplikasinya dalam fikih Islam, ya, aplikasinya dalam fikih Islam yang menunjukkan bahwa syariat ini agama yang mudah, tapi juga bukan untuk dimudahkan. Ada kaidah-kaidah yang harus kita pahami dalam memahami kemudahan syariat. Wallahu taala alam bissawab. Ada terakhir satu lagi kalau ada, kalau tidak kita cukupkan. Duhurnya masih lama ya. Jam 12 lebih berapa? 9 atau 8? Lewat 6 menit. Nah, Cibarusa beda ya dengan Keranggan ya. Ini waktu Indonesia bagian apa sini? Oh, bagian Cibarusa ya. Nah, baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.